Sumatera, sebuah zamrud di garis khatulistiwa, di bawah kanopi hijau yang tak tertembus cahaya. Kehidupan berdenyut dalam simfoni yang liar. Di sini, gajah melangkah membelah belukar, orangutan berayun di antara dahan tua, dan badak Sumatera bersembunyi dalam kesunyian rawa. Namun, di puncak piramida kehidupan ini, terdapat sebuah eksistensi yang mendefinisikan arti kata predator yang sesungguhnya. Harimau Sumatera memiliki nama latin Panthera tigris sumatrae. Harimau terkecil yang masih tersisa di planet bumi ini, namun memikul tanggung jawab ekologis yang paling besar. Berbeda dengan kerabatnya yang rata-rata bertubuh raksasa, harimau Sumatera justru berevolusi menjadi lebih ramping. Ukurannya adalah hasil desain alam yang sempurna. Ini bukan suatu kelemahan, ini justru menjadi kelebihan yang tak dimiliki kucing besar lainnya. Dengan ukuran tubuh yang ramping itu, harimau Sumatera dengan mudah dapat menembus rapatnya hutan hujan tropis ini. Seekor jantan dewasa rata-rata memiliki bobot sekitar 140 kg. Angka ini mungkin terlihat kecil dibandingkan kerabatnya di Siberia yang bisa melampaui 250 kg. Namun, justru efisiensi ukuran inilah yang menjadi kunci utama dari ketangkasannya yang luar biasa. Jika kita memperhatikan guratan corak di tubuhnya, harimau Sumatera memiliki ciri khas yang unik. Garis-garis hitamnya tercetak lebih rapat, lebih tipis, dan lebih tegas. Di bawah temaramnya lantai hutan yang hanya terpapar sedikit cahaya matahari. Pola ini mampu menyamarkan wujudnya, membuatnya tampak serupa dengan bayangan ranting yang bergerak di tiup angin. Spesies ini tidak perlu lagi bersembunyi, sebab keberadaannya adalah bagian dari hutan itu sendiri. Namun, keajaiban yang paling mengejutkan justru tersembunyi pada bagian anatomi tubuhnya. Di antara jari jemari kakinya, terdapat selaput tipis yang tidak ditemukan pada harimau di daratan Asia lainnya. Adaptasi evolusioner ini menjadikannya sebagai perenang yang sangat hebat. Harimau Sumatera tidak memiliki rasa takut terhadap air dan justru menjadikannya sebagai jalur perburuan yang strategis. Ia mampu mengejar mangsa menyeberangi sungai-sungai deras yang mematikan, mengukuhkan posisinya sebagai penguasa absolut, baik di daratan yang rimbun maupun di air yang tenang. Di balik ketangkasan fisiknya, harimau Sumatera dibekali dengan indera yang melampaui batas manusia. Penglihatannya 6 kali lebih tajam dibandingkan penglihatan kita. Matanya memiliki lapisan reflektor cahaya yang disebut tapetum lucidum, memungkinkannya untuk melihat dalam kegelapan total, seolah-olah itu adalah siang hari. Bahkan kumisnya yang sensitif mampu mendeteksi perubahan tekanan udara, sebuah alat navigasi biologis yang memungkinkannya meluncur di sela-sela semak berduri tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Selain itu, ia memiliki senjata psikologis yang mampu membuat seisi hutan merinding, yakni aumannya.
sebuah getaran frekuensi rendah yang mampu merambat dan terdengar hingga radius 3 km. Auman itu bukan sekedar suara, itu adalah sebuah proklamasi kekuasaan. Bagi mangsanya, itu adalah lonceng kematian yang telah hadir. Namun bagi ekosistem, itu adalah tanda bahwa keseimbangan alam masih tetap terjaga. Sebagai predator puncak, harimau Sumatera adalah penjaga stabilitas genetik rimba ini. Ia memburu babi hutan dan rusa yang sakit, mencegah penyebaran wabah, dan memastikan populasi mangsa tidak menghancurkan regenerasi pohon muda. Tanpa kehadirannya, hutan Sumatera ini akan runtuh secara perlahan dari dalam. Menurut catatan geografis, harimau Sumatera diperkirakan telah terisolasi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Namun, desain yang sempurna selama berabad-abad ini kini sedang menghadapi badai masalah yang teramat besar. Saat ini, rumahnya hancur secepat detak jantungnya saat sedang berburu. Ia dipaksa untuk hidup di kantong-kantong hutan yang terpecah dan terfragmentasi. Satu individu jantan membutuhkan wilayah jelajah seluas hampir 300 km persegi untuk hidup layak. Namun kenyataannya, ruang hidup itu terus menyempit, terkikis, dan menghilang. Setiap helai bulunya dan setiap inci dari kulitnya masih saja menjadi incaran keserakahan manusia. Kita sedang membicarakan makhluk yang berhasil bertahan hidup melewati zaman es. Namun tampaknya hampir mustahil untuk selamat dari zaman kita sekarang ini. Populasinya kini berada di titik kritis. Hanya tersisa kurang dari 400 individu di alam liar. Setiap satu ekor yang hilang adalah satu bab sejarah bumi yang terbakar selamanya, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Mengenal harimau Sumatera bukan hanya tentang mengagumi gigi yang tajam ataupun cakarnya yang kuat. Ini adalah tentang bagaimana memahami bahwa di balik tatapan mata emas itu, terdapat cerminan masa depan hutan kita. Jika auman terakhir itu hilang dari rimbunnya Sumatera, maka kita tidak hanya kehilangan seekor hewan, tapi kita kehilangan sang penjaga gerbang kehidupan dan membiarkan hutan kita membisu untuk selamanya.